Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Rizky Liasiri dengan NIM G211210088 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya mendapatkan penugasan dari mata kuliah manajemen jaringan, yaitu untuk membuat rancangan di Cisco Packet Tracer dengan perhitungan VLSM. Dengan soal sebagai berikut. Misalnya kita memiliki IP address 152.118 dengan X tahun masuk dan Y adalah NIM terakhir. Jadi IP address yang saya dapatkan adalah 152.118.21.88. Dengan perkiraan kebutuhan host yang ada di setiap 7 fakultas untuk 3 tahun ke depan maksimum adalah 500 host dengan alokasi kebutuhan sebagai berikut. Pertama, buat dulu perhitungan subnetting menggunakan subnetting VLSM. Baik, saya akan tunjukkan perhitungannya. Di sini, alokasi kebutuhannya adalah hukum 25 host, ekonomi 75 host, teknik 50 host, pertanian 25 host, psikolog 25 host, TIK 205 host, dan pasca sarjana 50 host. Ketentuannya adalah, pertama kita harus mengurutkan dari host yang paling besar ke host yang paling kecil. Misalkan di sini kita mengurutkannya menggunakan abjad. Kita ibaratkan LAN A adalah fakultas TIK dengan host yang paling banyak yaitu 250 host, LAN B mewakilkan fakultas ekonomi dengan 75 host, LAN C mewakilkan fakultas teknik dengan 50 host, LAN D pasca sarjana 50 host. Di sini LAN C dan LAN D memiliki jumlah host yang sama yaitu 50. Jadi nanti kita perhitungannya diwakili saja, maksudnya tidak perlu dihitung keduanya. Kemudian ada LAN E yang mewakilkan fakultas hukum 25 host, LAN F fakultas psikologi 25 host, dan LAN G fakultas pertanian 25 host. Sama halnya seperti tadi, LAN E FG memiliki jumlah host yang sama yaitu 25. Nanti perhitungannya akan dihitung salah satunya saja. Dan di sini saya memiliki tabel addressing di mana nanti kita dapat melihat kebutuhan host yang tersedia berapa. Misalnya di sini LAN A membutuhkan 250 host. Kita lihat di tabel addressing berapa host yang tersedia untuk menampung jumlah host 250. Nah, di sini ada 256. Kemudian yang kita butuhkan adalah ini. 2/8 adalah 256. Nah, jadi yang jumlah untuk menampung 250 host ini adalah 256 atau 2/8. Pangkat 8 ini kita definisikan sebagai N yang akan digunakan untuk menentukan jumlah 0 pada oktet terakhir di sini. Ini kan jumlahnya 8. Kemudian kita mengubah biner menjadi desimal yang akan kita gunakan untuk menjadi subnet mask. Di sini 111 adalah menjadi 255. Kemudian masknya kita menggunakan jumlah angka 1 yang ada di seluruh oktet sini. Jumlah angka satunya adalah 24. Jadi kita menggunakan /24. Dan range IP digunakan untuk menentukan rentang IP address yang ada di kelas A. Cara menghitung range IP adalah 2N-2. 2/8 dikurangi 2 adalah 254. Jadi ini nanti yang akan digunakan untuk mencari IP address LAN A. Selanjutnya adalah LAN B. LAN B adalah memiliki 75 host. Berapa host yang tersedia untuk menampung 75 host? Di sini 64 tidak cukup, maka kita menggunakan 128. 128 ini berapa? 128 ini adalah 2/7. Maka kita tulis di sini 2/7 dan 7 ini digunakan untuk 0 yang ada di oktet terakhir. Selanjutnya kita ubah dari biner menjadi desimal, yaitu menjadi 255.255.255.128 dan jumlah masknya adalah jumlah angka 1 yang ada di seluruh oktet ini. Jumlahnya yaitu 25. Dan range IP rentang yang digunakan pada IP address LAN B yaitu 2N/2 atau 2/7 dikurangi 2 sama dengan 126. Nah, jadi rentang yang ada di LAN B adalah 126. Kemudian LAN C dan LAN D, kebetulan LAN C dan LAN D sama-sama membutuhkan 50 host. Berapa ini yang dapat
menampung 50 host. Kita lihat yang dapat menampung 50 host adalah 2/6, di mana 2/6 ini digunakan untuk menentukan jumlah 0 yang ada di oktet terakhir, dan kita ubah ini menjadi desimal untuk membuat subnet mask, di mana ini jika dirubah menjadi desimal menjadi 255, 255, 255, 192, dan untuk masknya adalah jumlah angka 1 yang ada di seluruh oktet, yaitu /26, dan berapa rentang IP yang ada di kelas C dan kelas D, yaitu 2/6 dikurangi 2 sama dengan 62. Jadi rentang IP address LAN C dan LAN D adalah 62. Kemudian LAN E, F, dan G yang kebetulan semuanya membutuhkan 25 host, jadi kita hitung salah satunya, di mana 25 host itu ditampung oleh 32. 32 adalah 2/5. 5 ini untuk 0 di oktet terakhir. Kemudian kita ubah menjadi subnet, menjadi desimal, yaitu 255, 255, 255.24. Kemudian masknya adalah jumlah angka 1 yang ada di seluruh oktet, jumlah angka satunya adalah 27. Kemudian untuk menentukan range IP LAN E, F, dan G adalah 2/5 dikurangi 2 sama dengan 30. Kemudian di sini ada rumus untuk menghitung range IP terakhir dan broadcast. Dimana pertama kita di sini menggunakan 0, karena jika saya menggunakan 88 itu tidak bisa, maka itu harus dimulai dari 0. Kemudian untuk menentukan range IP pertama itu ditambah 1, jadi 152, 118, 210, terus ini tambah 1, jadinya 152, 118, 21.1. Kemudian tadi kan range IP yang ada di kelas A kan 254. Coba kita hitung di sini. Rumus untuk mencari range IP terakhir adalah ditambah 254. Jika net IP ditambah range IP 254, maka range terakhir adalah segini. Kemudian untuk menentukan broadcast adalah range IP awal, jadi ini yang bagian sini ditambah dengan 254. Maka ini hasilnya adalah ini 152.118.21.255. Kemudian subnet masknya adalah yang tadi mengubah biner menjadi desimal. Ini subnet masknya adalah mengambil dari sini. Begitupun seterusnya. Cara menghitungannya sama. Sebentar saya hapus dulu. Jika ini kan kemudian LAN B adalah kelanjutannya dari broadcast LAN A, di mana ini 255, maka di sini seharusnya adalah 256. Kenapa menjadi 0? 0 jika mencapai 256 itu dirubah menjadi 0, dan di sini itu bertambah menjadi 1. LAN B memiliki range IP 126, maka ini untuk menentukan range IP terakhir adalah net IP ditambah 126, maka jumlahnya ini. Kemudian untuk menentukan broadcast adalah range IP awal ditambah dengan 126 tadi, maka jumlahnya seperti ini. Kemudian LAN C adalah kelanjutan dari broadcast LAN B, di mana 127 ini berubah menjadi 128. LAN C dan LAN D sama-sama ditambah 62 ya. Jadi ini untuk menentukan range IP terakhir, net IP 128 ditambah dengan 62. Coba kita cek menggunakan kalkulator. 128 ditambah 62, nah sama dengan 190. Kemudian untuk menentukan broadcast adalah range IP awal 129 ditambah tadi 62 sama dengan 191. Kemudian LAN D adalah kelanjutan dari broadcast LAN C, yaitu 191, di sini 192 ditambah dengan 192 ditambah dengan 62 sama dengan 254. Nah, di sini range IP terakhir adalah 254, dan kemudian ini ditambah dengan 62 adalah jumlahnya 255. Sama halnya seperti tadi, net IP kelas C adalah kelanjutan dari broadcast LAN D. Jika 256 maka dirubah menjadi 0, dan ini oktet sebelumnya ditambah menjadi 1. Dan ini ditambah, ini jumlah E, F, dan G adalah 30. Jika 0 ditambah 30 maka menjadi ini, dan ini ditambah 30 menjadi 31. Begitu seterusnya untuk LAN E, LAN F, dan LAN G sama-sama ditambah 30. Kemudian ada WAN ini untuk menentukan IP address yang ada di router.
Di sini kebetulan kita memiliki 7 fakultas ya. Di sini kita menggunakan 7 host. Host 7 ini ditampung berapa? Ditampung 16. Kenapa tidak menggunakan 8? Karena jika 8 dikurangi 2 jumlahnya 6. Dia tidak dapat menampung 7. Jadi kita menggunakan 16. 16 adalah 2 pangkat 4. 4 ini digunakan untuk 0 pada oktet terakhir, dan kita ubah ini menjadi desimal yang digunakan untuk subnet mask, dan masknya adalah jumlah angka 1 yang ada di seluruh oktet, yaitu 128. Nah, sama seperti tadi untuk routernya, kita di sini menggunakan network IP. Di sini adalah kelanjutan dari broadcast LAN G atau yang terakhir 95, ini 96. Kemudian rentangnya adalah 14. 96 ditambah 14 adalah 110. Ini cara penghitungannya seperti ini. Di sini kita menggunakan 7 PC. Nah, di sini kita menggunakan 7, kemudian 7 switch 2950 24. Kemudian 7 router yaitu 1941. Kita rapikan dulu. Setelah itu kita kasih label pada masing-masing PC dan routernya. Ini misalkan LAN A, ini LAN B, LAN C. Gunanya untuk memudahkan kita saat menginputkan IP address masing-masing nanti. Kemudian kita kasih nama routernya juga. Ini misalkan kita kasih nama router LAN A, router LAN C, router LAN D. Selanjutnya kita menyambungkan PC ke switch menggunakan kabel automatic. Kita sambungkan semuanya. Selanjutnya untuk switch ke router juga menggunakan kabel automatic. Dan pada setiap router jangan lupa untuk mengganti portnya di HWIC 2T. Kita off-kan dulu baru pasang dan on. Nah, di sini kita off-kan baru ganti portnya. Kemudian kita on-kan lagi, jangan lupa. Setelah itu kita sambungkan masing-masing router menggunakan kabel serial DCE dan sesuaikan SE-nya dengan router yang ada di sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini sudah tersambung semuanya. Selanjutnya kita rapikan. Nah, kita ini biar kelihatan labelnya ya, tujuannya FA0 label kelihatan. Kemudian kita masukkan IP address-nya dan yang ada di setiap PC. Misalkan kita LAN A, ini kita ibaratkan IP address-nya segini, dan FA0 sama dengan FA0/1 dan FA0/2 sama dengan ini. Kita masukkannya adalah pada range IP yang terakhir. Ini kan tadi IP address-nya menggunakan range IP awal, kemudian FA00-nya ini menggunakan range IP yang terakhir. Jangan lupa FA-nya disesuaikan dengan pada komputer kalian masing-masing. Ini masukkan lagi. Dan ini kita lagi memasukkannya pada label ya. Nanti biar kita menginputkannya, biar memudahkan kita, tinggal melihat pada labelnya saja. FA0 sama dengan FA0/1/2 sama dengan ini. Kemudian selanjutnya pada LAN C sama halnya kita menggunakan range IP yang awal. Ini menggunakan IP address seharusnya tuh terserah ya, yang penting yang ada pada range IP masing-masing LAN. Ini FA00-nya disesuaikan masing-masing, biasanya tuh setiap rangkaian beda-beda ya. Ini kebetulan saya mendapatkan seperti ini. Dan LAN D kemudian kita masukkan. Nah, ini sesuaikan FA0 sama dengan 1, FA02 sama dengan G0/0. Setelah itu LAN PC yang ada di LAN E, ini salah, kemudian PC yang ada di LAN E
Kita masukkan semuanya pada label dulu. Dan ini yang lan F. Nah, kemudian yang terakhir lan PC pada lan G. Selanjutnya, setelah kita memberikan label pada masing-masing PC, kemudian kita memasukkannya pada PC-nya masing-masing di config bagian desktop, dan ini kita masukkan IP address-nya. Nah, ini kita tinggal lihat di atasnya. Gunanya kita memberikan label itu seperti itu. Kita tuliskan semuanya dari PC LAN A ke LAN B. Untuk subnet masknya kita lihat di sini di tabel yang sudah saya buat tadi. Kemudian default gateway-nya menggunakan FA00 yang ada di label sebelumnya yang tadi kita buat. Selanjutnya ambilin config, IP configuration, IP address-nya lihat di atas. Kemudian subnet masknya, default gateway-nya juga seperti yang di atas tuh di label. Kemudian subnet masknya menggunakan di sini. Kemudian selanjutnya ada LAN C. Begitupun kita masukkannya di atas. Kemudian kita default gateway juga tinggal lihat di atas. Kemudian subnet masknya. Begitupun dengan PC LAN D sampai dengan PC LAN F. Caranya juga sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita sampai pada PC LAN G. Setelah kita memasukkan semua IP address pada IP, subnet mask dan default gateway, selanjutnya kita adalah memasukkan IP address yang ada pada router. Di sini kita kasih label dulu, gunanya agar memudahkan kita saat menginputkannya. Ini G0/0-nya itu menggunakan yang ada tadi, yang kita default gateway yang kita masukkan di PC sebelumnya. Kemudian kita di sini menggunakan rentang yang ada pada WAN. Menggunakan ini SE0/0-nya kita menggunakan di sini. Nah, di rentang IP yang ada kita hitungannya. Misalnya saya ambil yang 112.168.23.97. Nah, kemudian dari router A SE0/0-nya kan berhubungan dengan router LAN B SE00-nya. Jadi SE00 ini IP-nya harus disamakan. Kemudian GIG-nya ini menggunakan default gateway yang ada di PC masing-masing. Nah, ini kan SE0-nya kan berhubungan dengan sebelumnya. Kita tuliskan .23. Kita cukup ubah bagian terakhirnya saja. Kemudian yang SE001 yang pada router LAN B kita masukkan yang ada di tabel WAN yang kita hitung sebelumnya. SE0/1 kita masukkan misalnya 152.118.24. Selanjutnya setelah 98 adalah
misalnya kita di sini menggunakan angka 99, selanjutnya yang SE0/1 yang ada di router LAN B kan berhubungan dengan SE0/1 yang ada router LAN C. Nah, makanya nanti disamakan. Ini yang 00 kan kebetulan tidak berhubungan dengan sebelumnya. Kemudian yang SE0/1 kan bersambungan dengan router sebelumnya. Nah, bentar, typo tadi ya. Nah, di sini ini kita masukkan 23 titik. Kemudian yang SE0 nya kita samakan sebelumnya, yaitu 152.18.24. Nah, begitupun seterusnya. Untuk router-router selanjutnya, bagian GIG-nya menggunakan default gateway yang ada pada PC-nya masing-masing, dan serial yang berhubungan dengan serial pada router sebelumnya itu disamakan 3 oktetnya. Untuk yang oktet terakhir bisa dirubah. Nah, ini yang berhubungan kan SE00 nya, jadi SE0 nya 3 oktet awal disamakan dengan SE00 yang ada di sebelumnya. Kemudian ini router LAN E, GIG-nya adalah default gateway yang ada di PC-nya. Kemudian ini yang berhubungan adalah serial 0/0. Nah, ini serial 0/0-nya tidak berhubungan ya. Kita lihat coba. Nah, ini serial 0/1-nya berhubungan dengan router sebelumnya. Nah, kita tulis ini, kemudian ini. Nah, ini kemudian serial 0/1-nya yang bersambungan dengan router sebelumnya kita samakan. Begitupun seterusnya, caranya pun sama dengan yang sudah saya jelaskan tersebut. Selanjutnya kita rapi-rapikan biar labelnya bisa terbaca, dan kemudian kita masukkan di setiap router label yang telah kita tulis tadi. Ini IP address-nya dan subnet mask-nya kita bisa lihat di tabel addressing. Di sini kita copy saja, kemudian jangan lupa untuk kita on-kan. Kemudian di router LAN A kebetulan hanya memiliki serial 00. Kita masukkan yang kita tuliskan di label tadi, dan subnet mask-nya menggunakan yang ada di perhitungan WAN, yaitu .240. Kemudian jangan lupa untuk on-kan. Selanjutnya pada router B kita masukkan, ini kita tinggal lihat di atas yang kita masukkan di label. Kemudian subnet mask-nya kita copy dan jangan lupa untuk on-kan. Kemudian SE00 nya sama yang kita masukkan tadi sebelumnya, yang kita masukkan di label. Masknya samakan menggunakan 240, jangan lupa untuk on-kan. Kemudian serial 0/1 nya 240 sama, jangan lupa untuk kita setting clock-nya menjadi 9600. Ini tujuannya agar tidak boros gitu saja ya. Oh ya, yang router A tadi belum disetting, kita setting 9600. Tujuannya adalah biar tidak boros itu saja. Kemudian kita masukkan pada router LAN C bagian GIG 00-nya. Kemudian subnet mask-nya kita kopikan di table addressing.
serial 00-nya jangan lupa kita on kan. Kemudian serial 00-nya kita setting 9600 sini, dan subnet masknya sama 240, jangan lupa untuk di on kan. Dan serial 01-nya menggunakan setting 9600 dan subnet masknya menggunakan 240, jangan lupa untuk di on kan. Kemudian masuk pada LAN D, kita masuk config giga 00-nya, kemudian jangan lupa subnet masknya kita lihat. Nah di sini kemudian kita on kan, dan serial 01-nya 9600. Nah di sini, dan subnet masknya kita menggunakan 240. Subnet masknya yang ada di serial 00 dan serial 01 sama semua ya. Jangan lupa kita on kan setelah kita memasukkan IP address-nya. Begitupun untuk router yang ada di LAN E, LAN F, dan LAN G, caranya sama seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu router LAN G, kita masukkan. Kita on kan, dan kebetulan di router LAN G ini cuma yang bersambungan adalah serial 011, jadi serial 010-nya tidak perlu kita inputkan. Jangan lupa kita on kan. Nah setelah kita isi semua, maka kabel-kabelnya akan berwarna hijau, artinya itu sudah tersambung. Selanjutnya kita masukkan pada static pada setiap routernya. Kita masukkan next hop-nya. Di sini saya sudah menyiapkan tabel yang telah saya buat sebelumnya. Saya sudah merangkum dari setiap router-router. Jadi nanti saat menginputkan cukup memudahkan kita saat menginputkan. Di sini misalkan kita mencari A, kita masukkan next hop yang akan kita tuju. Misalkan kita A ke B, kita memasukkan next hop kan A ke B yang bersambungan adalah SE0/0. Maka kita cukup memasukkan next hop-nya menggunakan SE0/0. Nah, di sini kita masukkan SE0/0-nya adalah ini, kita copy saja. Kemudian masknya kita menggunakan mask sub networknya, kemudian kita add. Selanjutnya kita masukkan networknya LAN B, C, D, E, F, G. Begitupun masknya kita masukkan mask LAN B, C, D, E, F, G. Next hop-nya tidak perlu diubah, pokoknya next hop-nya itu tetap pada router yang dituju. Kemudian ini router LAN B. Misalkan kita tadi kan tujuannya LAN B dan A kan bersambungan, kita masukkan serial 00-nya router A. Nah, di sini. Nah, kemudian kita masukkan networknya router A dan masknya router A. Di sini network, ini salah karena ada spasinya. Nah, kita add, kemudian network LAN C, D, E, F, G. Pokoknya
jika router yang diisi, misalnya kan kita mengisi router pada statik pada router LAN B, kita tidak perlu menginputkan network dan subnet masknya router LAN B gitu. Caranya seperti tadi, kita add semuanya, kemudian ini router LAN C kan yang bersambung, ini misalkan router LAN B tujuannya selanjutnya adalah SE0/1 yang ada di router SE01 yang ada di router LAN C. Caranya seperti tadi, kita yang ubah-ubah hanyalah network dan masknya yang ada di router A, C, D, E, F, dan G. Nah, kita masukkan coba kita dicek dulu saya benar. Kemudian router LAN C yang berhubungan adalah serial 0/1. Nah, ini kita blok saja biar tidak bingung. Nah, ini yang berhubungan adalah serial 0/0-nya dengan serial 0 maksud saya /1 ya, dengan router LAN B. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Kita masukkan semua network dan masknya router kecuali router yang sedang diisi, dan next hop-nya tidak perlu diubah-ubah ya. Next hop-nya cukup diisikan dengan serial yang saling berhubungan atau yang menjadi tujuan. Kita cek di CLI. Nah, kemudian ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya di router LAN C yang berhubungan dengan router LAN D adalah serial 0/0. Nah, di sini kita tuliskan dan masukkan network dan masknya di seluruh router. Di sini kita add. Nah, selanjutnya yang berhubungan dengan router selanjutnya di sini berhubungan dengan, nah kita cari router LAN D. Caranya seperti yang telah saya jelaskan tersebut. Kita tinggal ubah network dan masknya saja. Kita isikan network dan masknya yang ada di seluruh router, dan next hop-nya kita isi sesuai dengan serial yang bersambungan dengan serial pada router yang diisi.
Kemudian yang terakhir adalah router LAN G. Di sini kebetulan yang bersambungan adalah serial 0/1-nya. Jadi kita tinggal masukkan serial 01 yang ada di router F atau router sebelumnya. Dan kita masukkan network dan semua router. Di sini tinggal kita ubah. Nah, kita masukkan semuanya. Nah, ini kita sudah masukkan static pada setiap routernya. Selanjutnya ini bisa dirapikan ya. Saya mau mengubah bentuknya agar bisa terbaca semuanya. Baik, seperti ini. Selanjutnya kita coba ping, misalkan dari PC LAN E ke PC LAN C. Kita masukkan IP address-nya PC LAN C. Nah, coba kita ping dan berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC A ke PC B. Coba kita ping dan kita masukkan IP address PC B 152.168.2.1. Kemudian kita ping dan dari PC A ke PC B berhasil. Kemudian selanjutnya saya ingin mencoba dari PC D ke PC LAN F. Kita masukkan IP address PC LAN F. Nah, ini juga berhasil. Artinya rangkaian kita sudah berhasil tersambung semuanya. Terima kasih.